Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Audia dengan NIM 23011254490. Guna video ini dibuat yaitu untuk menjawab soal UAS dengan matkul Birokrasi dan Governansi Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnai, Esos MSI. Masuk soal yang pertama yaitu praktek governansi di Indonesia dalam aspek mindset dan kultur riset ditandai dengan tidak inovatif atau tidak memiliki semangat untuk berubah. Jelaskan maksudnya. Dari pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa praktek governansi di Indonesia seringkali ditandai dengan kurangnya inovasi. Hal ini berarti bahwa banyak institusi dan pejabat pemerintahan tidak memiliki semangat atau dorongan untuk melakukan perubahan atau perbaikan yang signifikan. Yang pertama, dilihat dari segi aspek mindset yang tidak inovatif, yaitu ketakutan terhadap perubahan. Banyaknya pejabat atau pegawai pemerintahan merasa nyaman dengan cara-cara lama dan enggan mengambil risiko untuk mencoba sesuatu yang baru. Mereka mungkin takut bahwa perubahan bisa menimbulkan masalah atau tidak diterima. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan. Terkadang, kurangnya pengetahuan atau wawasan mengenai metode atau teknologi baru membuat mereka cenderung untuk tetap pada praktik yang sudah ada. Yang ketiga, birokrasi yang kaku, yaitu sistem birokrasi yang rumit dan kaku seringkali menghambat inovasi. Proses yang panjang dan berbelit-belit membuat ide-ide baru sulit diterapkan. Yang kedua, dari segi aspek kultur riset yang tidak mendukung inovasi. Yang dilihat dari segi hierarki yang ketat, yaitu budaya organisasi yang sangat hierarkis, seringkali membuat pegawai di tingkat bawah merasa tidak berdaya untuk mengusulkan perubahan. Semua keputusan harus melewati banyak lapisan otoritas. Selanjutnya, dilihat dari segi kurangnya apresiasi, yaitu inovasi tidak selalu dihargai atau diberi insentif. Pegawai yang mencoba hal baru mungkin tidak mendapatkan pengakuan atau penghargaan yang layak. Selanjutnya dilihat dari segi mentalitas atau asal bapak senang, yaitu seringkali pegawai cenderung melakukan apa yang diinginkan atasan tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut efektif atau tidak, demi menjaga hubungan dengan atasan. Soal yang kedua yaitu konteks governansi dari aspek organisasi menekankan pada birokrasi yang bersih, efektif, dan efisien, serta melayani. Bagaimana praktiknya di Indonesia dan apa yang mesti dilakukan untuk perubahannya? Governansi efektif dalam aspek organisasi di Indonesia mencakup beberapa dimensi, termasuk birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Dilihat dari praktik birokrasi saat ini di Indonesia, yaitu yang pertama, dari aspek korupsi dan nepotisme. Meskipun telah ada upaya signifikan dalam pemberantasan korupsi, masalah ini masih menjadi tantangan besar. Korupsi dan nepotisme masih tersebar luas di berbagai tingkat pemerintahan dan institusi. Yang kedua, dilihat dari aspek birokrasi yang kompleks, yaitu struktur birokrasi di Indonesia yang seringkali kompleks dan berbelit-belit, menyebabkan proses administrasi yang lambat dan tidak efisien. Hal ini berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal. Yang ketiga, dilihat dari segi keterbatasan teknologi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan belum sepenuhnya optimal. Banyak daerah yang masih tertinggal dalam digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik. Yang keempat, dari segi budaya pelayanan publik, yaitu orientasi pada pelayanan publik yang masih belum sepenuhnya terinternalisasi di kalangan aparatur sipil negara. Ada kecenderungan birokrasi yang lebih mementingkan prosedur daripada hasil
atau pelayanan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang diambil untuk perubahan dalam birokrasi yaitu pertama, pemberantasan korupsi, yaitu penguatan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi harus terus didukung. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan, serta sistem pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat. Yang kedua, dari segi reformasi birokrasi, yaitu sederhanakan prosedur birokrasi untuk meningkatkan efisiensi. Reformasi ini dapat mencangkup pengurangan lapisan birokrasi, penghapusan aturan. Yang ketiga yaitu dari segi digitalisasi dan e-government. Penerapan teknologi digital dan administrasi pemerintahan harus dipercepat. E-government dapat membantu mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pelayanan publik. Contohnya adalah pengembangan sistem layanan terpadu satu pintu atau one-stop service. Yang keempat, dari segi peningkatan kapasitas aparatur, yaitu pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur sipil negara perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Selain itu, pembentukan budaya pelayanan yang mengutamakan kepuasan masyarakat harus menjadi fokus utamanya. Yang kelima, dilihat dari segi transparansi dan partisipasi publik. Tingkatkan transparansi dalam proses pemerintahan dan libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, dan platform digital yang memungkinkan interaksi antara pemerintah dan warga. Yang terakhir, yaitu dilihat dari segi evaluasi dan monitoring, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang dijalankan untuk memastikan bahwa tujuan efisiensi dan efektivitas tercapai. Mekanisme monitoring yang kuat harus diterapkan untuk menilai kinerja birokrasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.